Ini teman-teman, saya mau bikin spaghetti bolognese ya. Di sini saya ada bawang bombay yang udah saya parut ya. Terus bawang putih. Terus ada oregano ya. Ini saya tumis dengan olive oil atau minyak zaitun ya teman-teman ya. Nah, ini kayak gini. Terus di sini juga saya mau masukin ini tomato paste. Nah, ini ya tomato paste-nya mau saya masukin. Terus di sini juga saya ada wortel yang udah saya parut. Nah, ini saya mau campurin. Saya masukin tomato paste-nya ya teman-teman ya. Nah, ini kayak gini. Terus nanti kita masukin wortelnya kayak gini. Kita aduk rata. Terus kita masukkan tomatonya. Ini saya pakai tomatonya ini ya, yang peel tomato gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya masukkan yang whole tomato gitu ya teman-teman ya, tapi yang udah dikupas kulitnya. Nanti saya masukkan dagingnya ya. Dagingnya tadi udah saya udah saya goreng sedikit biar warnanya kecoklatan gitu ya teman-teman ya. Kalau orang bule dikasih wine ya teman-teman ya, kalau saya enggak. Itu opsional, kalau mau dikasih red wine silahkan, karena saya non alkohol jadi untuk anak-anak, jadi saya nggak kasih ya. Ini juga saya ada zucchini ya atau gojek. Ini udah saya rajang halus-halus karena saya pengen anak saya makan sayur ya teman-teman ya. Jadi saya kasih ini spaghetti bolognese-nya ala saya aja ya. Nah, kayak gini. Nah, ini saya masukkan semuanya ke dalam sausnya ya. Saya kasih Maggi block rasa sapi ya teman-teman ya, 1 biji aja ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai setengah kilo daging cincang ya teman-teman ya. Kalau udah begini ya teman-teman, ini bisa dimasukkan ke sausnya. Boleh juga teman-teman masak dagingnya ini bareng numis dengan bawang bombay ya, tapi saya maunya kayak gini, jadi ya kayak gini. Ini cara saya. Seharusnya sih tadi numisnya dibarengin sama waktu numis bawang bombay ya, tapi karena saya pengennya kayak gini ya kayak gini, lebih tahu gitu gimana kematangannya ya. Tapi kalau teman-teman maunya yang numisnya bari numis bawang bombaynya juga nggak apa-apa. Ini sih cara saya ya. Nah, ini saya udah masukkan dagingnya ya teman-teman. Kayak gini.
Ini kita masak, kalau saya sih masaknya slow ya, dengan api kecil. Jadi ini saya masaknya sekitar 60 menit, tapi dengan apinya kecil biar sausnya itu matangnya itu benar-benar matang dan dagingnya benar-benar matang ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Ini kalau orang bule dikasih red wine ya, atau anggur merah, tapi kalau saya non alkohol karena memang saya nggak mau ngasih anak-anak saya kayak gitu ya, non alkoholik ini ya. Nah kalau teman-teman yang non muslim bisa dikasih alkohol ya, red wine. Ini udah saya kasih beef stock, terus saya kasih oregano ya. Nanti saya mau kasih gula sedikit biar jangan terlalu asam ya teman-teman ya. Saya kasih gulanya sekitar 1 sendok makan aja, jangan banyak-banyak. Terus nanti juga saya mau bikin garlic bread ya teman-teman ya. Sekedar info aja ya teman-temannya, maksudnya sekedar tips. Nah ini kalau teman-teman misalkan bikinnya terlalu banyak, ini bisa di freezer ya teman-teman ya. Jadi kapan-kapan teman-teman mau bikin spaghetti, tinggal keluarin dari freezer ya. Ini juga saya kasih sayuran karena memang saya pengen anak-anak saya makan sayur ya, kayak gitu. Kebetulan juga saya ini dikasih temen zukininya, dikasih sahabat saya, tapi belum dipakai gitu, jadi sayang kan kalau wasted gitu ya kan. Jadi saya masukin aja ke sini. Ini sayurannya bisa pakai mushroom, bisa pakai carrot, terus kalau misalkan ada celery bisa pakai celery juga ya. Ini saya seadanya aja di kulkas, jadi alhamdulillah saya pakai aja. Nah kayak gini pun udah enak teman-teman. Terus ini saya mau masaknya selama 60 menit atau lebih pun nggak apa-apa, yang penting apinya kecil, terus diaduk-aduk yang sering ya teman-teman ya, karena saya pengen sausnya itu jadi agak mengental. Terus pas di ini ke spagettinya tuh si sausnya itu merah ya teman-teman ya, kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah sausnya agak mengental, kita icipin ya rasanya gimana. Kalau misalkan garamnya kurang, tambahin sedikit garam ya. Oh ya, saya juga mau kasih lada hitam ya teman-teman ya, jangan lupa lada hitam. Ini herbsnya ini bisa pakai parsley atau bisa pakai rosemary. Ini saya pakai Italian herbs ya, oregano. Kalau misalkan teman-teman nggak ada oregano, nggak punya, ya udah pakai parsley juga nggak apa-apa. Pakai herbsnya yang kayak gini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tinggalnya di kota, pasti bisa ke supermarket ya, pasti ada lah di setiap supermarket. Tapi kalau teman-teman yang tinggalnya di pedesaan, nggak ada oregano, ya udah pakai parsley aja ya teman-teman ya. Nah ini mau saya kasih gula. Gulanya 1 sendok makan aja saya pakainya ya. Tapi kalau teman-teman maunya dikurangin silahkan. Ini terserah teman-teman aja. Kalau saya pakai segini aja. Terus tinggal saya kasih garam sama lada hitam ya teman-teman ya. Lada hitam bubuk ya. Nah ini udah enak banget teman-teman. Nah ini kayak gini. Nah ini saya kasih garam. Saya pakai Himalayan pink salt ya teman-teman. Terus ini juga saya pakai black pepper atau lada hitam bubuk ya. Nah ini kayak gini. Ini grandernya gede banget. Nah udah segitu, kita aduk lagi ya teman-teman. Nah garamnya tadi itu teman-teman bisa cicipin, kalau misalkan masih kurang tambahin sedikit ya, kayak gitu. Nah ini udah saya bumbuin, udah saya kasih stok, udah saya kasih gula, garam, lada hitam.
Ini numisnya harus pakai minyak zaitun ya teman-teman ya. Nah ini kita simmer selama 60 menit sampai si sausnya itu mengental. Ini sih tinggal 30 menit lagi udah saya angkat ya. Oke. Nah kalau misalkan teman-teman nggak ada tomat kalengan ya, bisa pakai tomat yang fresh ya teman-teman. Tapi harus direbus dulu, kulitnya dibuangin ya. Nah kalau misalkan udah direbus, kulitnya dibuang, bisa di blender ya teman-teman ya. Terus untuk saus ini ya, jadi nggak susah, gampang banget bikinnya kan. Ini kalau masakan bule tuh nggak banyak bumbu, cuman gini doang bumbunya. Ini sih sebenarnya masakan Italia. Kalau spaghetti itu mereka dari Italia. Udah 60 menit ya teman-temannya. Ini udah saya mau matikan apinya karena sausnya juga udah kental tuh ya. Nah ini tinggal merebus mie spaghettinya ya. Dan juga saya nanti mau bikin garlic bread. Ini saya matikan apinya. Ini saya mau masak mie-nya ya teman-teman. Ini saya kasih garam airnya sedikit. Nanti saya kasih minyak juga biar mie-nya jangan lengket ya. Ini mie-nya yang kayak gini, ini spaghettinya kayak gini. Nah ini untuk bikin garlic breadnya saya pakai roti yang kayak gini yang fresh. Nah ini mau saya bikinin butter garlic ya. Terus nanti saya kasih keju juga biar ada kejunya gitu ya teman-teman ya. Melting cheese gitu. Nah ini ada bawang putih yang udah saya haluskan tuh ya teman-teman ya. Terus ini saya pakai mentega, spread mentega aja, saya pakainya yang lembut kayak gini ya. Nah ini saya campurkan kayak gini sama garlicnya, nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kita aduk rata ya. Wanginya udah wangi banget. Nah ini kayak gini ya teman-teman tuh. Nah ini namanya garlic butter. Nah ini kita belah jadi dua gini ya. Nah ini kayak gini. Terus kita oleskan nih ininya ya, butternya kayak gini. Kita kasih cheese sedikit kayak gini ya teman-teman. Nah ini kayak gini. Ini garlic butter, garlic breadnya kayak gini sama cheese.
Nah, ini siap dipanggang. Saya tunggu spagettinya matang dulu baru saya panggang. Nah, ini saya kasih minyak ya teman-temannya sedikit ya, biar jangan lengket nanti minyaknya. Kita aduk. Ini masak mie spagettinya ini jangan terlalu mateng ya teman-teman ya. Mungkin kalau bahasa Italinya al dente gitu ya. Al dente itu nggak terlalu masak, kalau digigit tuh masih ada kayak masih nggak setengah mateng juga, maksudnya tuh mau mateng tapi nggak mateng banget gitu ya teman-teman ya, namanya al dente gitu ya. Entah itu bahasa Italia, entah bahasa Inggris, saya nggak tahu tuh, cuman mereka bilangnya al dente ya. Kalau teman-teman makan di restoran Italia, makan pasta atau spaghetti, itu mereka masak pasta dan spagettinya tuh al dente ya teman-teman ya. Nah, ini udah saya cobain, ternyata udah al dente ya teman-teman ya. Ini mau saya angkat karena saya juga nggak suka yang terlalu mateng-mateng banget itu mie-nya ya. Ini saya udah mateng, udah saya mau tiriskan ya. Oh ya, ini rotinya saya panggang. Nah, ini suhunya 150 dan selama 10 atau 7 menit aja ya teman-teman ya. Saya pakai parmesan cheese. Ini mainland ini dari New Zealand ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakainya yang blok, saya better marut sendiri gitu ya teman-teman ya, daripada saya beli yang udah diparut itu kayaknya kurang puas. Nah, ini udah saya matiin ya kompornya, ovennya. Ini udah 10 menit. Nah, ini kejunya udah saya parut ya teman-teman ya. Parmesan cheese-nya tadi saya udah separuh sendiri. Nah, ini teman-temannya udah mateng. Nah, ini teman-temannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari makan.